Shalom beloved people, kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Kita ada di dalam tahun damai sejahtera, nothing missing, nothing broken. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi bagaimana kita dapat melihat hal itu terjadi dalam hidup kita secara pribadi? Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita hanya mengambil ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kita tidak memperhatikan ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita melihat konteks ayat-ayat sebelumnya, ayat 26 dan 27, kita melihat bahwa ayat 28 ini didahului dengan roh berdoa untuk kita. Dikatakan, kita sebenarnya tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam bahasa aslinya dikatakan dengan kata-kata atau artikulasi yang tidak bisa diucapkan dengan kosakata manusia atau bukan dengan bahasa akal budi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan roh berdoa untuk kita. Pertanyaannya, mengapa roh berdoa untuk kita? Sebab dikatakan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Lebih jelas lagi di dalam bahasa Inggris digunakan kalimat "For we know not what to pray for as we ought." Jadi ada dua hal yang dikatakan. Yang pertama, we know not what to pray for. Kita tidak tahu apa yang harus didoakan. Apa sebenarnya yang penting untuk didoakan? Apa sebenarnya yang saat ini penting untuk kita doakan? Apa yang akan terjadi ke depan? Apa yang kita butuhkan ke depan? Apa yang rumah tangga kita, masa depan kita, anak-anak kita butuhkan ke depan? Kita tidak tahu apa sebenarnya yang paling penting, paling perlu untuk kita doakan. Dan apa yang penting untuk kita doakan untuk masa depan kita sekarang, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, sebulan ke depan, kita tidak tahu. Dan itu sebabnya kita butuh roh membantu kita. Hal kedua yang dikatakan firman Tuhan ini adalah to pray for as we ought. Apa yang kita harus doakan dengan cara bagaimana yang seharusnya. Kita tidak tahu bagaimana mendoakan apa itu tadi dengan cara yang seharusnya kita mendoakan itu. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita ini. Kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan dan bagaimana mendoakan apa itu tadi sebagaimana seharusnya. Di dalam bahasa Inggris, roh berdoa bagi kita digunakan terjemahan make intercession for us. Menaikkan doa syafaat, membuat doa syafaat untuk kita. Dikatakan doa itu adalah doa yang sempurna. Karena firman Tuhan mengatakan ketika roh berdoa bagi kita, dia berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Di ayat 27 dikatakan, sesuai dengan kehendak Allah. Ketika roh membantu kita dalam kelemahan dan berdoa sesuai dengan kehendak Allah untuk kita, maka hasilnya baru kita temukan di ayat 28, kita tahu sekarang datang setelah kita berdoa dibantu oleh Roh Kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi, kata kita tahu sekarang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. After you pray
intang setelah kita berdoa dalam bahasa roh, baru kita akan tahu bagaimana atau apa yang Allah kerjakan dalam segala hal untuk pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita tahu bahwa Allah tidak bermain dengan kata-kata. Kebaikan adalah kebaikan, kejahatan adalah kejahatan. Kalau dikatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, artinya kebaikan. Prosperity, kesehatan, kelimpahan, kebahagiaan, keberhasilan, semua hal-hal yang baik. Tuhan mengerjakan segala sesuatu, artinya all things, apapun yang dibutuhkan, segala komponen, segala faktor yang dibutuhkan untuk kebaikan kita dalam berbagai bidang kehidupan, untuk terobosan, untuk mukjizat, dikerjakan oleh Allah ketika kita berdoa dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, sekali lagi, oleh roh, ia mengucapkan. Jadi kita mengucapkan, tapi roh yang memberikan. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, oleh roh kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 26 tadi, bahwa roh membantu dalam kelemahan. Dikatakan membantu itu bahasa Yunaninya adalah sun antilambanomai, yang artinya bersama menghadapi. Jadi roh memberikan dan kita mengucapkan. Dan apa yang kita ucapkan itu rahasia. Tidak ada yang mengerti bahasanya, termasuk iblis. Tidak ada yang mengerti bahasanya, hanya Allah yang mengerti. Dikatakan bahwa Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Allah mengerti, tidak ada yang lain yang bisa mengerti, bahwa ketika kita berdoa dalam bahasa roh, rahasia-rahasia kita komunikasikan dengan Allah. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah komunikasi yang direct, komunikasi yang langsung, directly to God. Di ruang maha kudus, kita berdoa dalam bahasa roh. Ingat, roh, jiwa, tubuh, gambaran dari bait Allah, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ya, yang paling luar adalah halaman, mulai ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan ini adalah level roh, yaitu yang paling dalam ruang maha kudus. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, maka kita berkomunikasi directly secara langsung dengan Allah dan tidak ada yang bisa mengerti bahasanya. Yang berarti bahwa kerahasiaan ini tidak bisa disadap oleh iblis. Iblis tidak bisa menghambat, iblis tidak bisa mencoba untuk menghalangi jawaban doa, tidak ada yang dia bisa lakukan. Sehingga Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena tidak ada yang dapat mencoba untuk menyadap, menghentikan, atau menghalang-halangi jawaban ketika kita berdoa dalam bahasa roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Allah memberikan kepada kita karunia yang sangat luar biasa ini. Firman Tuhan berkata dalam Markus pasal 16 bahwa mereka yang percaya kepada Yesus akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 1 Korintus 14 ayat 4 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Sebelum kita membangun jemaat, kita perlu membangun diri kita sendiri terlebih dahulu. Dikatakan bahwa ketika orang berdoa dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Dia membangun dirinya sendiri. Kapan? Waktu dia berdoa dalam bahasa roh. Tidak dikatakan bahwa yang dibangun hanya rohnya, tapi dikatakan bahwa dia membangun dirinya sendiri. Dirinya. Berarti keseluruhan diri kita, roh, jiwa, dan tubuh dibangun saat kita berdoa dalam bahasa roh. Yesaya 28 ayat 11-12 mengatakan, sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa
asing akan berbicara kepada bangsa ini, Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dalam bahasa Inggris dikatakan with stammering lips, ya, and another tongue. Logat ganjil stammering lips, dan bahasa asing dikatakan another tongue, lidah yang lain atau bahasa yang lain. Tuhan mengatakan ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita ini masuk ke tempat peristirahatan supranatural, tempat perhentian yang disediakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dunia ilmu pengetahuan medis mengetahui bahwa lebih dari 70% penyebab penyakit, sakit penyakit adalah excessive stress, stres yang berlebihan. Kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, kata disease atau penyakit, itu kalau kita split, kita pisahkan, itu menjadi dis-ease, yang artinya tidak ada ketenangan. Dis-ease, tidak ada kedamaian, tidak ada kemudahan, tidak ada ketenangan. Dan kalau kata lain kita lihat seperti darah tinggi, hypertension, ya. Kalau kita split lagi, kita akan melihat kata hyper atau berlebihan dan tension yang artinya ketegangan atau tekanan. Jadi ketegangan atau tekanan yang berlebihan akibatnya darah tinggi. Jadi kita butuh istirahat dan Tuhan menyediakan tempat peristirahatan supranatural dalam berdoa dalam bahasa roh. Kita tidak selalu bisa pergi ke tempat di mana kita bisa beristirahat. Tidak selalu situasi atau faktor-faktor lain memungkinkan, apalagi di tengah situasi pandemi sekarang ini. Tetapi secara supranatural, kita bisa masuk ke tempat peristirahatan yang Tuhan sediakan bagi roh, jiwa, dan tubuh kita tadi, karena Dia membangun dirinya sendiri, ingat. Dan Tuhan menyediakan untuk kita bisa beristirahat sehingga kita tidak di bawah tekanan yang berlebihan. Bahkan ketika orang berdoa, orang bisa ada di bawah tekanan untuk menghasilkan doa yang sesuai apa yang harus saya katakan, bagaimana mendoakannya, apa sebenarnya yang perlu saya doakan. Kita bisa ada di bawah tekanan bahkan ketika kita berdoa. Tapi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita masuk ke dalam istirahat, kita dapat dengan penuh keyakinan mempercayakan bahwa Roh Kudus, sebab jaminan firman Tuhan dari berkata Dia akan berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dia menolong kelemahan kita, Dia menolong ketidaktahuan kita untuk apa yang harus didoakan dan bagaimana mendoakannya. Maka kita dapat yakin karena firman Tuhan memberikan jaminan ini, bahwa Roh Kudus akan mengcover semua area keperluan atau kebutuhan kita yang memerlukan jamahan kuasa Tuhan. Sehingga kita bisa beristirahat. Di dalam berdoa, kita bisa beristirahat saat kita berdoa dalam bahasa roh. Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata Yesus. Yesus berkata untuk kita datang kepadanya. Bahkan Yesus tidak berkata berdoa. Dia katakan, marilah kepadaku. Bahkan nggak dikatakan berdoalah kepadaku. Marilah kepadaku. Datang. Nah, saat kita berdoa dalam bahasa roh, tadi kita sudah melihat 1 Korintus 14 mengatakan kita komunikasi direct dengan Tuhan, langsung, directly dengan Allah Bapa kita. Kita bukan hanya datang, bahkan berdoa. Dan dikatakan ini adalah tempat peristirahatan supranatural. Jadi ini sejalan dengan Yesaya 28 ayat 11 tadi. Bahwa ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita masuk ke tempat peristirahatan. Yesus berkata, marilah kepadaku, aku akan memberi kepadamu kelegaan. Dalam bahasa Inggris, kata kelegaan itu rest atau istirahat. Dan ketika orang berdoa dalam bahasa roh, dia masuk ke tempat istirahat, ke tempat perhentian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita beristirahat, tekanan, stres yang menekan kita, yang dapat menyebabkan berbagai macam sakit penyakit, itu dilepaskan, kita dibebaskan, kita disegarkan lagi, kita diberi kelegaan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya sangat penting untuk kita berdoa dalam bahasa roh. Kita dapat dibebaskan dari segala tekanan dan ujung-ujungnya kita akan melihat Allah bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala bidang untuk kebaikan kita. It's a stress-free way. Ya, bukan
highway atau freeway, tapi stress-free way untuk melihat jalan yang bebas stres, untuk melihat bagaimana Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan atas hidup kita. Haleluya. Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yang dimaksud Yesus, sungai-sungai air hidup tadi adalah roh yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya. Dikatakan dalam bahasa Inggris rivers, ya, sungai-sungai. Dalam bahasa Indonesia aliran-aliran, dalam bahasa Inggris sungai-sungai, rivers, sungai-sungai air hidup akan mengalir dari diri orang percaya. Ya, dan penggenapannya adalah saat para murid menerima Roh Kudus. Doa dalam bahasa roh mengalir keluar. Kisah Rasul 2 ayat 4 mengatakan, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus." Jadi mereka penuh dengan Roh Kudus. Dari dalam dirimu akan mengalir sungai-sungai air kehidupan, kata Yesus. Maka mereka mulai berkata-kata penuh, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saat kita penuh dengan Roh, kata-kata dalam bahasa lain mengalir keluar dari kita. Sungai-sungai air kehidupan mengalir saat kita berdoa dalam bahasa roh. Yesaya 47 ayat 1-12 berbicara mengenai sungai yang keluar dari bait Allah. Dan kalau kita ingat 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi ini bicara di perjanjian baru, kita inilah bait Allah. Roh Kudus di dalam diri kita mengalir keluar sungai-sungai air kehidupan. Dan apa yang terjadi? Yesaya 47 berbicara mengenai ketika sungai mengalir dari bait Allah. Apa yang terjadi? Yesaya 47 ayat 9 mengatakan, "Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu mengalir, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup." Jadi kemana saja sungai itu mengalir, semua yang disentuh sungai air hidup tadi menjadi hidup. Sungai-sungai air hidup itu membuat semua yang disentuh, ekonomi, rumah tangga, anak-anak, masa depan, karir, semua yang disentuh oleh sungai-sungai yang mengalir. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, itu semua menjadi hidup. Itu semua menjadi berkelimpahan. Itu semua menjadi makmur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sungai-sungai berbicara bukan hanya satu, tapi banyak macam, banyak jenisnya. Salah satu yang penting yang mengalir saat kita berdoa dalam bahasa roh adalah sungai kuasa. Salah satu sungai yang penting adalah sungai kuasa, sungai yang mengalirkan kuasa Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam bahasa Inggris, diterjemahkan kata kekuatan itu sebagai power. Power atau kuasa. Power mengalir ketika kita berdoa dalam bahasa roh. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas kamu, penuh dengan roh, mengalir keluar sungai kuasa waktu kita berdoa dalam bahasa roh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 1 Korintus 14 ayat 18 menunjukkan pentingnya roh kuasa ini. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 18 ini, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua." Lebih daripada kamu semua. Dan di jemaat Korintus yang dia berbicara lewat surat Korintus ini, itu ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Kota Korintus ini berukuran besar, ya, dan dikatakan aku berbicara lebih dari kamu semua dalam bahasa roh. Apa yang terjadi? Kita melihat manifestasi atau hasil atau akibat dari Paulus banyak berdoa dalam bahasa roh.
adalah ketika ada ibadah di Listra di mana ada orang lumpuh yang hadir. Paulus yang banyak berdoa dalam bahasa roh tadi mengucapkan 5 kata saja dalam bahasa manusia. Dan mukjizat terjadi. Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 10 mengatakan, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Sungai kuasa mengalir. Anda lihat efeknya, Anda lihat hasilnya. Ya, dengan 5 kata saja, berdirilah tegak di atas kakimu. 5 kata. Dalam 5 kata saja, orang tadi yang tidak pernah berjalan sejak lahir, dia lumpuh sejak lahir, dia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari. Bukan karena prestasi rohani, tapi karena ada sungai kuasa yang mengalir, kata firman Tuhan saat kita berdoa dalam bahasa roh. Sungai kuasa bekerja dan mukjizat terjadi. Haleluya. Roma 8 ayat 11 mengatakan ada sungai air kehidupan yang juga mengalir saat kita berdoa dalam bahasa roh. Dan jika kita, dikatakan Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, perhatikan, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus akan menghidupkan tubuh yang fana. Jadi ini tidak bicara soal kehidupan di sorga atau kehidupan nanti. Karena ini bicara tubuh yang fana, yaitu tubuh yang ada di dunia ini. Tubuh yang fana ini akan dihidupkan oleh Roh Kudus yang mengalir dari dalam bait Allah, yaitu diri kita ini. Dia mengalir sungai air hidup, apapun yang dia sentuh hidup, termasuk tubuh kita. Sebab roh yang membangkitkan Kristus akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Menghidupkan tubuhmu yang fana. Sakit penyakit, kelemahan tubuh adalah pekerjaan dari kematian yang secara perlahan ya bekerja. Tapi ketika roh Dia yang membangkitkan Kristus, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, ada di dalam kita, mengalir, maka Dia menghidupkan tubuh kita. Menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Orang bisa kelihatannya hidup, tapi banyak pekerjaan sakit penyakit, kematian yang sedang bekerja. Tapi ketika roh menghidupkan, maka semua pekerjaan, kuasa, sakit penyakit, kematian itu dibalik, itu dihancurkan, dia efeknya dibalikkan sehingga yang tadinya menjadi makin lemah justru sekarang menjadi semakin kuat. Menjadi semakin bertambah kekuatannya, semakin bertambah daya tahan tubuhnya, semakin meningkat kekuatan kesehatan tubuhnya. Kenapa? Karena roh yang membangkitkan Kristus. Ya, kalau kuasa kematian saja bisa ditaklukkan, Dia membangkitkan Kristus. Apa susahnya untuk menghidupkan tubuh kita yang fana ini? Untuk menghentikan semua pekerjaan kematian dari tubuh kita, dari hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 1 Korintus 14 tadi mengatakan Dia membangun dirinya sendiri. Dan ini tepat seperti yang firman Tuhan kita lihat dalam Roma 8 ayat 11 ini. Termasuk tubuh kita dihidupkan oleh Roh Kudus saat kita berdoa dalam bahasa roh. Sebab siapa yang berdoa dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Jadi saat kita berdoa dalam bahasa roh, roh kehidupan mengalir dan menghidupkan tubuh kita yang fana. Kita membangun diri kita sendiri. Ancaman virus sekarang ini, semua prosedur kesehatan sudah dijalankan. Tapi apa jaminannya bahwa kita sepenuhnya terlindung? Bagaimana kalau kita lupa? Bagaimana kalau nggak sengaja? Lupa prosedur medis, lupa prosedur kesehatan. Kita lupa jarak, kita ketemu dengan teman lama ngobrol, lupa waktu, lupa jarak. Bagaimana? Apa jaminannya? Saya tidak berkata bahwa kita sengaja melupakan itu. Tapi kalau secara tidak sengaja, bagaimana? Perlindungan Tuhan lewat roh yang menghidupkan
itu menghidupkan tubuhmu yang fana. Kristus dibangkitkan dari kematian. Kematian ditaklukkan. Apalah tubuh kita yang fana ini. Apa susahnya bagi Roh Kudus untuk menghidupkan tubuh kita yang fana, sehingga tidak ada agen kematian. Entah itu kuman, virus, kelemahan yang dapat bertahan ketika kuasa roh kehidupan itu mengalir. Dia menghancurkan segala kuasa kematian. Dia membalikkan setiap efek pekerjaan roh kematian. Sehingga kita sehat, kita sembuh, kita pulih, kita kuat, kita hidup. Bukan hanya sekedar bernafas, tapi sungguh-sungguh dipenuhi dengan kesehatan ilahi yang sempurna. Haleluya. Roma 8 ayat 11 adalah jaminan firman Tuhan atas keselamatan tubuh dan nyawa kita. Haleluya. 1 Korintus 14 ayat 15. Paulus berkata, ya ini firman Tuhan, Paulus mengatakan begini, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saya menemukan bahwa seringkali orang, ya bahkan diri saya sendiri, menempatkan berdoa dalam bahasa roh di tempat yang terakhir. Setelah kita berdoa dengan akal budi dan sebagainya. Ya, Paulus berkata, apa yang harus kulakukan? Apa yang kulakukan, kata Paulus. Aku berdoa dengan bahasa roh, aku berdoa dalam rohku, aku berdoa juga dengan akal budiku. Jadi urutannya, Paulus berkata, aku berdoa dalam roh, baru doa akal budi. Anda akan menemukan ketika Anda mempraktekkan ini, seperti Paulus tadi, doa akal budimu akan menjadi penuh kuasa. Dia banyak berdoa dalam bahasa roh, dan 5 kata doa dalam akal budi, itu membuat orang yang lumpuh sejak lahir bangkit berdiri. Anda melihat, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, maka doa akal budi kita, ya, itu akan more powerful, akan menjadi lebih berkuasa. Sebab ketika kita berdoa, sungai kuasa mengalir, sungai kehidupan mengalir, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, menghidupkan tubuhmu yang fana. Haleluya. Jadi biarkan Roh Kudus di dalam Anda berdoa lebih banyak lagi untuk Anda. Berdoa syafaat untuk Anda lebih banyak lagi. Maka Anda akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam segala bidang kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu apa yang sebenarnya harus atau perlu didoakan dan bagaimana mendoakan itu. Tapi Roh akan mendoakan semuanya sempurna, tepat sesuai dengan kehendak Allah. Dan sungai kuasa, sungai kehidupan, dan sungai-sungai kehidupan yang lain, ya jenis-jenis yang lain, sungai hikmat dan sebagainya kita bahas di lain waktu. Semua akan disentuh oleh sungai itu. Setiap bidang kehidupan kita akan disentuh oleh sungai-sungai air kehidupan. Dan semua bidang itu menjadi hidup. Haleluya. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, saya mau berdoa untuk segala kebutuhan kita, untuk mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Mari, buka kedua tanganmu kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, ada tertulis, Allahku menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, aku perkatakan bahwa segala kebutuhanmu dipenuhi oleh Allah. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang hilang. Dalam nama Yesus. Iblis, kamu tidak boleh mencuri apapun dari hidup kami. Karena tahun ini, Tuhan berkata adalah tahun tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang. Dalam nama Yesus, itu adalah tahun shalom, tahun nothing missing, nothing broken bagi kami. Maka tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh ada yang hilang. Kamu tidak boleh mencuri apapun dari hidup kami dalam nama Yesus. Dan malaikat-malaikat Tuhan yang melayani pewaris keselamatan, anak-anak Allah, dimanapun berada, malaikat-malaikat Tuhan membawa segala berkat penyediaan supranatural Allah dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang. Semua sampai berkatnya, berkat ekonomi, berkat rumah tangga, berkat kebahagiaan, semua sampai di dalam nama Yesus. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang. Dan dalam nama Yesus, aku berkata kepada setiap roh sakit penyakit, tinggalkan setiap anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus,
Aku menghancurkan segala kuasa sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh atas mereka dalam nama Yesus. Dan iblis, angkat semua gejala yang kamu coba tunjukkan dan menyingkir daripada setiap anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus, tinggalkan kami semua di dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus aku perkatakan kesehatan sempurna, pemulihan sempurna, kesembuhan sempurna. Sebab oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Kami adalah orang-orang yang sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus kami sehat sempurna oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda memiliki kesaksian atau permohonan doa, Anda dapat mengirimkan ke alamat email ini. Kami akan mendukung Anda dalam doa. Dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Mari, sekali lagi buka kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada yang jahat mendekat kepadamu. Dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.